Dari Kalimantan, ya, Antasari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Marwanda Sopang, dan para wakil serta para anggota, Bapak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, dan teman-teman rektor sekalian yang saya muliakan. Saya Mujibur Rahman dari UIN Antasari Banjarmasin. Di samping saya ini kebetulan dari Kalimantan semua. Ini dari Samarinda, Pak Zurkoni, kemudian Pak Dokhoir dari UIN Palangkaraya. Yang dari Pontianak mungkin belum hadir ya. Pertama, kami dari Kalimantan bersyukur bahwa dari 4 yang ada sudah 3 yang menjadi UIN, dan 3-tiganya sudah mencapai akreditasi unggul. Namun tentu kalau dibanding dengan yang di Jawa, apalagi yang di Jogja tadi, yang masih sangat jauh, jadi mungkin perlu banyak dukungan afirmatif ya kepada kami yang ada di Pulau Kalimantan ini. Pertama, menanggapi soal sarana prasarana, baik di kampus kami atau di kampus Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, apalagi yang baru jadi UIN ya. Ini saya kira teman-teman memerlukan tambahan fasilitas sarana prasarana untuk mengembangkan kampusnya. Kami sendiri di UIN Antasari juga untuk di kampus 2 alhamdulillah sudah punya tanah sekitar 72 hektar. Saat ini baru sebagian kecil yang digunakan. Kami sudah membuat master plan yang dibagi kepada 3 bagian, yaitu zona komersial, zona akademik, dan zona rekreatif. Ini juga saya kira perlu mendapatkan dukungan ke depannya. Khusus untuk kami Pak Ketua, UIN Antasari itu kebetulan mendapatkan predikat WBK sejak akhir 2017 sampai hari ini, dan menurut peraturan Menteri Agama itu seharusnya kami mendapatkan dukungan anggaran untuk menambah fasilitas. Ya, jadi kami supaya bisa meningkat dari WBK menjadi WBBM ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, dan untuk itu kami memohon dukungannya juga untuk peningkatan sarana prasarana tersebut khusus untuk di UIN Antasari. Kemudian yang kedua berkaitan dengan alumni ya. Kita tentu tidak menafikan bahwa UIN sangat memperhatikan core bisnisnya, yaitu kajian keislaman. Nah, untuk ini setelah berubah jadi UIN kita membagi kepada 2, satu ada yang konsentrasi khusus untuk kajian keislaman, yaitu pendidikan kader ulama atau PKU yang ada kalau di tempat saya itu ada di Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Syariah. Kita tempatkan sendiri di kampus 1 di asrama. Tapi untuk yang kedua, untuk prodi-prodi yang lain itu kita ada kewajiban bagi mahasiswa baru untuk pelaksanaan pendidikan dan pembinaan di Ma'had Al-Jami'ah di asrama. Nah, asrama ini saya kira idealnya itu kalau bisa 1 tahun ya Pak ya. Tapi karena asramanya kurang memadai, nggak cukup. Kalau di kampus saya itu di kampus 1 bisa 3 bulan, di kampus 2 bisa 4 bulan. Bergantian untuk mahasiswa baru untuk pembinaan itu. Nah, di sisi lain kami juga berharap bahwa alumni itu kan tidak nganggur ya, dan tidak hanya berharap jadi PNS gitu. Maka program-program kami di
UIN Antasari itu sangat banyak memfokuskan kepada pusat karir, jadi unit pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, selama ini pengembangan karir ini kami bekerja sama dengan berbagai pihak dari luar. Salah satunya adalah dengan BLK, Badan Layanan Kerja, Balai Latihan Kerja, BNSP juga. Nah, kami saat ini tengah memproses untuk pendirian LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan sudah hampir di tahap akhir. Mungkin di kampus yang lain juga masih dalam hampir jadi juga, jadi proses. Nah, harapan kami ini juga mendapatkan dukungan karena kadang-kadang prosesnya agak lambat gitu ya untuk pendirian LSP ini. Kami alhamdulillah sudah ada berbicara dengan Pak Sudian Nur. Terima kasih Pak Sudian Nur yang mengetahui keinginan kami untuk segera ini bisa memiliki LSP. Lalu mengenai halal tadi Pak, alhamdulillah ini kita sudah punya LPH, lembaga pemeriksa halal yang disahkan oleh BPJPH. Tinggal barangkali ke depannya adalah bagaimana agar layanan kami ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan didukung juga oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ini tantangan bagi kami di daerah. Kemudian selanjutnya adalah dari teman-teman saya ini ada pembicaraan mengenai banyaknya perusahaan di daerah kami di Kalimantan dan berharap ada regulasi yang mendukung ada bantuan CSR gitu ya untuk perguruan tinggi. Nah, memang di berbagai provinsi agak berbeda ya, mungkin di Kalteng, di Kaltim sama di Kalsel agak berbeda. Ini bagaimana sebenarnya kami kurang paham juga pengaturan tentang CSR ini sehingga kami di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini bisa mendapatkan bantuan yang cukup gitu ya, yang memadai untuk peningkatan SDM kami. Nah, terkait dengan itu juga saya sampaikan bahwa seperti teman-teman yang lain tadi, beasiswa KIP misalnya ini terjadi penurunan tahun ini. Jadi tahun lalu di UIN Antasari kita dapat 450 orang, tahun ini tinggal 300 orang. Jadi mudah-mudahan minimal dikembalikan jumlahnya menjadi 450 orang tahun depan. Selanjutnya adalah kami berharap UIN di Kalimantan ini juga bisa membuka prodi-prodi baru di umum dan juga fakultas baru, misalnya fakultas kedokteran, fakultas saintek dan sebagainya. Jadi mohon dukungan dari DPR RI jika nanti proses-proses ini kami lakukan. Satu hal Pak yang nggak tahu ini apa pas apa enggak ya, kami pernah berdiskusi dengan Bappenas Pak, baik itu saya diundang ke sini atau waktu mereka datang ke Kalimantan Selatan, saya bicarakan boleh nggak kami UIN itu membuka prodi-prodi kejuruan. Ya, ini mereka masih belum menjawab dengan pasti ya, karena katanya itu nggak jelas apakah itu ranah kami atau tidak. Saya hanya mengatakan bahwa jika mahasiswa kami memang banyak dari katakanlah kelas menengah ke bawah, mungkin prodi kejuruan itu akan sangat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang. Sehingga ini kalau memungkinkan saya kira sangat baik sekali. Terakhir mungkin ini pemikiran saya saja ya terkait dengan Kopertais Pak. Kita tahu bahwa semua Kopertais di Kementerian Agama itu ditempelkan ke rektor Pak. Ya misalnya kalau saya di Kalimantan ya itu juga menjadi ketua Kopertais wilayah 11 gitu, membawahi sekitar 42 perguruan tinggi. Nah ini ada plus minusnya ya, plusnya mungkin karena kita juga menangani pendidikan tinggi jadi kita paham persoalannya.
Tapi di sisi lain, karena kita juga sibuk mengurusi diri kita ya, mungkin kita bisa mengangkat wakil koordinator atau sekretaris, tapi itu juga tidak memadai. Saya hanya berpikir Pak, seandainya gitu ya bisa pemerintah mendukung Kementerian Agama mendapatkan fasilitas seperti LL Dikti didirikan sendiri, berdiri sendiri, Kopertais, itu mungkin layanannya akan lebih bagus dan pengawasannya juga akan lebih bagus. Atau bisa juga ada semacam direktorat atau apa di Kementerian Pusat itu yang mengurusi, karena yang diurusi ini se-Indonesia saya kira sangat banyak sekali, sehingga layanan kita akan lebih maksimal dan lebih baik kepada teman-teman yang ada di PTKIS. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.